Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Demi Bianti dalam program acara SMK Menyapa. Oke, di episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau ini seorang alumni dari SMKN Bidang juga. Saya dengar dulunya juga seorang ketua OSIS. Untuk saat ini beliau ini saya dengar telah memiliki usaha yang cukup sukses, bisa dibilang sukses juga. Oke, langsung saja, ini dia orangnya. Silakan Kak. Nama saya Rizal. Untuk lengkapnya Muhammad Rizal Firmansyah. Saya tinggal di Widang, tepatnya di Dusun Pencol. Jadi kalau polsek itu, belakangnya polsek itu Pencol. Untuk istri ada istri satu, anak satu. Kemudian untuk usaha saya, untuk aktivitas sehari-hari, ada barbershop. Jadi ada 2 cabang, yang satu di Tuban Kota, yang satunya di Widang. Untuk yang di Tuban Kota di Jalan Hayam Buruk, jadi dari perempatan Kapur itu ke selatan kurang lebih 200 meter dari perempatan itu. Kemudian kalau yang di Widang ini, di perempatan Widang itu ke barat, jadi arah menuju Pelumpang itu. Nah, di situ jarak 50 meter, di situ sudah ketemu nanti. Untuk namanya Rizal's Barbershop. Jadi ada 2 cabang. Kemudian untuk aktivitas yang lainnya, saya juga ngajar di MI Darul Ulum Widang. Nah, itu saya jadi guru kelas 3 seperti itu. Kemudian untuk usaha lainnya ada sampingan. Saya punya sampingan, saya reseller perlengkapan outdoor. Jadi kayak tas gunung, sandal gunung, kayak gitu, kayak jam tangan seperti itu. Untuk yang lainnya, di rumah juga ada usaha keluarga, itu bakery atau usaha roti. Ada roti kering, ada roti basah, menerima semua pesanan. Seperti itu ya. Tadi usahanya namanya Rizal's Barbershop. Rizal's pakai J. Barbershop. Oke, tentunya kalian juga kepo, tentunya kalian juga ingin tahu seperti apa Rizal's Barbershop itu. Silakan Kak, ulasan sedikit gitu. Rizal's Barbershop. Kalau barbershop ini bisnis yang sedang tren sampai saat ini, dari mulai 2016. Jadi untuk awalnya dari luar negeri itu sudah lama sekali sebenarnya. Kalau di luar negeri itu ada di berbagai negara, itu bisnis barbershop ini sangat maju dan sangat pesat sekali perkembangannya, karena ini sudah menjadi lifestyle atau gaya hidup. Untuk pangkasan rambut, hasil pangkasan rambut itu sudah menjadi lifestyle atau gaya hidup, tren, seperti itu. Nah, kemudian masuk di Indonesia itu sebenarnya juga udah ada beberapa yang duluan mengikuti, tapi untuk boomingnya itu setelah ada acara di TV tentang namanya apa, kayak lomba, kayak audisi barber di TV itu di tahun 2016. Sedangkan saya sendiri berdirinya di 2015 dan booming di Indonesia itu 2016. Nah, setelah 2016 itu banyak sekali bermunculan di Indonesia tentunya. Apalagi di Tuban itu, jadi 2015 saya mulai, 2016 booming dan langsung banyak sekali sampai ke kota-kota, ada Lamongan, Bojonegoro. Nah, Rizal's Barbershop ini berdiri di tahun 2015. Dulu saya waktu itu masih kuliah di semester 5. Semester 5 saya sama ikut organisasi kemahasiswaan. Jadi sebenarnya untuk biaya kuliah saya sendiri dulu waktu itu ceritanya
saya ditangisi ini sama ibu, sama ibu. Untuk biaya kuliah, saya ini pengen kuliah, tapi untuk biaya ini di rumah itu juga pas-pasan waktu itu. Tapi saya yakinkan ibu saya bahwa Bu, saya yakin saya kuliah nanti pasti bisa, entah nanti sambil kerja apa. Itu sebelum saya kuliah, saya pamitan sama ibu gitu. Kemudian saya ke Tuban, karena memang pas-pasan ya, kita nggak bisa belum bisa jauh, maksudnya ke Malang atau kemana, pengennya sih gitu. Cuman waktu itu saya juga nggak pengen jauh sama ibu saya, karena ibu saya juga sudah sendirian, ada mbak saja di rumah, ada kakak di rumah. Jadi saya nggak mau jauh-jauh, saya juga ingin dekat dengan ibu. Saya pamitin gitu, kemudian saya kuliah. Ya udah, waktu itu kerja seadanya. Saya pernah ikut ngecat sekolahan, pernah ikut ngecat. Waktu itu ada teman saya ngecat, ngajak teman, cari teman gitu. Saya ikut. Kayak ngecat karakter, bikin gambar bunga, tanaman gitu. Kemudian itu terus ikut di outbound. Outbound itu juga pernah sama anak-anak kecil, jadi outboundin anak-anak kecil, anak TK kayak gitu. Yang dewasa juga ada. Kemudian setelah itu ya itu istilahnya saya waktu itu di kampus itu serabutan. Nah, untuk tempat tinggalnya waktu itu saya juga ikut organisasi kemahasiswaan di teater. Kemudian ada sanggar. Jadi saya ketulungan, istilahnya ketulungan, saya nggak ngekos, tapi saya tinggal di sanggar gitu. Nah, lama kelamaan itu aktivitas seperti itu, sehariannya seperti itu, dengan kerja serabutan, tinggalnya di kos. Nah, untungnya waktu itu ada free wifi, pinjam laptopnya teman atau pakai HP. Dulu saya juga sudah ada HP, ada wifi gratis, itu saya manfaatkan untuk apa? Kalau mungkin sekarang kan kebanyakan dimanfaatkan untuk game, game. Ya, tapi waktu itu saya manfaatkan untuk ini, cari motivasi usaha, karena saya juga pernah baca-baca atau dari pengalaman teman-teman, pengalaman orang-orang itu, kalau cerita itu ikut orang itu nggak enak lah, inilah kayak gitu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk cari referensi tentang wirausaha. Saya cari referensi tentang wirausaha, saya browsing, kemudian saya cari motivasi wirausaha seperti itu. Akhirnya saya ketemu satu akun atau satu YouTuber yang itu kayaknya menjadi mentor saya di dunia online kayak gitu. Selain kita ketemu sama mentor yang asli real kayak gini ya, kita tatap muka, kita juga ada kalau namanya mentor itu gini. Mentor itu orang yang sudah sukses dan menginspirasi, kemudian kita berguru kepadanya. Masih motivasi gitu. Bukan hanya sekedar motivasi, inspirasi. Seperti langkah kayak gitu, menuntun arah hidup kita, menuntun arah aktivitas kita, itu mentor. Jadi mungkin kalau mau pesen sama teman-teman juga, kita butuh mentor untuk hidup, agar hidup kita itu terarah. Kita berguru pada orang itu kita anggap sukses, kita tanya, kita diskusi kayak gitu. Nah, jadi kembali ke cerita waktu saya masih kuliah, itu ada hal-hal semacam itu. Saya misalkan sama cangkruan gitu, ngopi kayak gitu. Saya juga senang ngopi. Saya putar itu YouTuber itu sangat menginspirasi, jadi motivasi usaha. Kemudian di
semester 5 itu saya mengalami semacam tekanannya gini, uang menipis. Gitu. Uang menipis, kemudian saya ini disuruh pulang, istilahnya disuruh membajak, kalau membajak itu namanya apa? Iya, pulang pergi lah, pulang ini jadi nggak di Tuban. Cuman kalau saya rasakan, sampai ibu saya itu bilang gini, kamu di rumah saja, nanti beli kambing di ternak di rumah, nanti sambil kuliah, kayak gitu. Cuman pikiran saya, kalau ketika saya di rumah nanti mungkin saya akan sedikit berkembang. Jadi saya kembali meyakinkan ibu saya meyakinkan keluarga saya, kalau mungkin lebih baik saya di sini saja, karena sebenarnya kita yang tahu, kita yang paham tentang arah hidup kita, kita yang paham tentang kemampuan kita yang paham tentang potensi kita. Jadi kita ya melakukan apa yang penting tidak menyalahi aturan. Kalau kita bisa meyakinkan ibu, sebenarnya itu kan membantah itu ya. Iya. Disuruh di rumah saja, tapi kita nggak mau. Itu kan. Tapi kan itu menyangkut untuk semangat belajar juga. Iya betul. Nah akhirnya saya yakinkan lagi ibu, saya yakinkan lagi keluarga. Mungkin saya lebih baik di Tuban saja, saya lebih baik di kota saja. Mungkin di sana lebih banyak pengalaman dan lain sebagainya. Kita harus selalu berpikir positif. Artinya seperti ini, jangan sampai kemudian kita menyerah, kita putus asa. Di saat kita tertekan itu, carilah hal-hal yang bisa membantu kita untuk tidak putus asa tadi. Gitu. Jadi akhirnya saya hampir juga ini mau ikut teman saya yang jualan pentol. Nah, hampir saya gini, aku ajarin buat pentol dong. Nah gitu, aku ajarin buat pentol dong. Itu sempat diajarin buat pentol, sempat. Cuman saya pikir-pikir lagi, nah aktivitas jual pentol ini pasti nanti memerlukan proses di belakangnya. Kira-kira apa ya yang bisa saya lakukan untuk disambi, istilahnya disambi, apa bahasa Indonesia disambi? Ya, pokoknya disambi gitu aja. Disambi kuliah, disambi ikut organisasi. Karena saya anggap organisasi itu penting, sangat penting. Di situ kita bisa bersosialisasi, kita bisa tahu proses untuk sosial seperti itu. Kita belajar manajemen juga di situ, belajar adanya proses hidup juga itu di situ. Kita menghargai orang itu juga di organisasi. Kadang kita ketemu orang yang beda pendapat, ini pasti ada ini kan ya. Nah, saya anggap ketika saya kuliah kemudian ikut organisasi ini juga penting. Kemudian membekali untuk ikut organisasinya saya di BEM. Alhamdulillah dulu juga terpilih menjadi presiden mahasiswa. Kemudian untuk potensi dirinya saya asah di teater, karena teater itu sampai sekarang saya rasakan manfaatnya. Kita bisa kreatif inovatifnya di situ. Nah, kembali ke pentol tadi. Saya rasakan kalau saya pikir, karena memang sesuai dengan apa yang diajarkan mentor online saya tadi di YouTube tadi itu estimasi waktu. Jadi kalau pentol itu membutuhkan proses, sedangkan saya kalau kuliah disambi organisasi itu mungkin sedikit waktu saya untuk jualan dan lain sebagainya. Kemudian saya berpikir, saya lihat lagi di video di YouTube itu tadi,
video tentang barbershop itu, tapi yang di luar negeri. Di Indonesia belum ada. Di Indonesia belum ada yang diupload di YouTube. Jadi saya lihat seperti itu. Nah kemudian di Sanggar ini kan, di Sanggar tempat saya tinggal itu yang gantinya kos tadi itu kan, itu banyak teman laki-laki itu ya sama-sama mungkin untuk nasib itu hampir sama-sama saya. Jadi yang nggak punya uang, jadi dia tinggal di situ, aktivitasnya di situ. Aktivitasnya tentunya bukan aktivitas yang negatif, tapi di situ belajar. Jadi di lingkup di kampus saya di Uniro itu, lingkup apa namanya, lingkup unit kegiatan mahasiswa itu dijadikan satu. Itu ada yang pecinta alam, ada PMI, ada musik, banyak sekali, ada pramuka dan lain sebagainya, banyak sekali. Nah itu ada teman-teman itu mungkin nasibnya juga hampir sama saya yang keterbatasan ekonomi, jadi tinggalnya di situ. Kemudian ayo potong-potongan kayak gitu. Jadi saya lihatnya di YouTube, kemudian prakteknya itu sama teman-teman itu, prakteknya sama teman-teman. Setelah ini lihat di YouTube, kemudian prakteknya sama teman-teman, akhirnya suatu hari ada dosen saya yang lihat. Dosen saya yang lihat sama dosennya Mas Bagus. Mas Cuplis. Nah, sama. Waktu itu almarhum Pak Suharyadi. Jadi lihat saya mangkas rambut. Suatu waktu saya dipanggil, Rizal, sini. Oh nggih Pak. Saya datang. Kamu nanti sore, itu waktu setelah jam kuliah, saya dipanggil. Kamu nanti sore ke rumah saya, tanpa saya tanya. Oh nggih Pak, siap. Nanti sore saya ke rumah Bapak. Ternyata selang waktu sore hari saya ke rumah beliau. Ternyata beliau cerita. Ujuk-ujuk langsung cerita seperti itu, tiba-tiba cerita seperti ini. Dulu istri saya punya salon. Nah, alat-alatnya ini ada di belakang. Salah satunya gunting listrik. Saya lihat kamu kemarin kok mangkas rambut di Sanggar. Nah, kebetulan almarhum Bapak Suharyadi ini juga pembina saya di teater. Jadi lihat saya seperti itu, langsung dipanggil. Nah, saya punya ini gunting listrik, mungkin bisa kamu manfaatkan. Nah, gunting listrik itu keadaannya berdebu. Sepatunya ini namanya ini ya, kalau orang-orang bilang namanya sepatu, atau ukuran pisau cukurnya ini hilang. Nah, itu cuman ada gunting listriknya itu, yang namanya clipper, istilahnya clipper itu tadi. Duh, nggih Pak, saya gitu. Alhamdulillah, terima kasih Pak, saya ucapkan terima kasih. Nah, tentunya soalnya kan beliau lihat saya kan mangkasnya pakai gunting. Nah, berhubung beliau punya gunting listrik, beliau memberikannya sama saya. Kemudian untuk sepatu atau ukurannya clipper tadi, pisau listrik tadi, itu saya belikan waktu itu saya ke Surabaya cari Surabaya nabung untuk ke Surabaya. Iya, karena di Tuban waktu itu belum ada. Jadi saya ke Surabaya untuk beli sepatunya itu toh. Karena kalau di Tuban ada, tapi dia harus sama gunting listriknya, sedangkan gunting listrik itu waktu itu harganya masih sekitar 400 ribuan. Sekarang? Kalau saya punya uang 400 ribu kan saya buat bayar kuliah, tapi waktu itu dikasih. Kemudian saya buat latihan, istilahnya saya buat mangkasi teman-teman itu. Selang waktu dari video mentor tadi yang ada di YouTube tadi, itu menginspirasi saya untuk ini, ada kata-kata gini, kalau kamu pengen buka usaha tapi kamu nggak punya modal,
jangan jadikan acuan itu, jangan jadikan acuan. Oh aku pengen usaha tapi aku nggak punya modal, gimana? Bullshit atau omong kosong ketika kita tidak punya modal. Sedangkan kita bisa berbicara ini adalah suatu modal dari Allah Subhanahu Wa Taala yang luar biasa. Ya, kita bisa bicara, kita bisa melihat, kita punya anggota tubuh yang lengkap. Bayangkan saudara-saudara kita yang disabilitas, ya, kita punya bahkan kalau kita lihat di momen-momen saudara-saudara kita yang disabilitas tadi masih ada keinginan atau semangat untuk bekerja ya. Apalagi kita yang diberikan kesempurnaan seperti ini. Nah, saya lihat di situ mentor itu bilang seperti ini. Waktu itu kalau inspirator wirausaha pasti kenal yang namanya Bob Sadino, kemudian Chandra Putra Negara dan lain sebagainya. Bob Sadino pernah bilang seperti ini. Kamu mau dengkulmu saya beli 500 juta? Coba sampean saja sekarang mau dengkulnya dibeli 100 juta. Ya modal ini kamu dapat 100 juta, tapi dengkulmu hilang, mau? Nah, seperti itu. Jadi anugerah Allah, makanya kita harus mensyukuri anugerah Allah itu luar biasa sekali. Kita diberi bisa jalan, bisa memegang, nah bisa melakukan sesuatu dengan tubuh kita. Ini sebenarnya ini sudah modal. Kemudian kita barengi dengan potensi. Sebenarnya kita harus barengi dengan potensi. Apa sih? Kalau kamu pengen usaha, kamu punya potensi apa? Skill gitu. Skill. Kamu punya potensi apa? Kamu sekarang bisa podcast ini. Iya. Nah, pastinya kamu sering jumpa sama orang, kemudian interaksi dengan orang. Mungkin yang kamu bisa lakukan MC. Nah, MC itu kan juga berbicara di depan orang. Nah, seperti itu. Mungkin teman-teman yang lain yang ada di rumah juga bisa. Kira-kira potensiku apa sih? Dia senang ini nih. Kalau sekarang itu sosmednya atau HP-nya dimanfaatkan untuk jualan online. Iya. Nah, online shop. Itu modal, itu sudah modal. Lakukan itu dan kembangkan. Nah, kembali ke cerita tahun 2015 ketika saya semester 5, itu saya berpikir kerja apa ya yang bisa saya sambi sama kuliah sama ikut organisasi. Akhirnya saya memutuskan nah di situ di video itu ada, kalau kamu punya potensi, kembangkan potensimu, asah dan kembangkan. Karena setiap manusia itu punya bakat sebenarnya. Setiap manusia punya bakat, tergantung manusia itu mau mengasahnya atau tidak. Ketika kita malas-malasan, ya wes, itu tidak terasah. Tapi kita mau mengasah itu, ketika mungkin sampean Mbak Devi mau mengasah itu, maka itu akan menjadi potensi untuk diri kita. Nah, itu nanti bisa untuk menjadi bekal untuk hidup. Waktu itu di 2015 itu entah kemana barbershop itu nggak ada lagi di situ. Waktu itu ada di Jalan Sunan Kalijogo, kemudian barber itu nggak ada lagi di situ. Akhirnya saya buka itu barber dengan menjual motor saya. Waktu itu motor saya itu cuman dihargai 3 juta. Dihargai 3 juta. Kemudian selebihnya, ini kan kurang ini. Kurangnya apa? Karena di situ ada tempat yang harus saya kontrak. Sedangkan kontrakan itu harganya 6 juta. Wah. Separuhnya hanya untuk kontrak ini ya. Hanya untuk kontrak. Belum beli alat-alatnya. Belum beli alat-alatnya dan sebagainya. Terus pikiran saya, karena memang nggak punya ya, jadi saya pinjam keluarga. Dan ini juga harus kita kembalikan kan, yang namanya pinjam kita harus kembalikan. Jadi saya pinjam sama keluarga untuk buka barber ini. Awalnya ibu kurang setuju. Tapi
saya yakinkan lagi. Nah itu jurus saya kan meyakinkan orang. Saya yakinkan lagi ibu saya, akhirnya disetujui. Nah disetujui, saya buka. Awalnya 1 hari itu nggak ada orang, nggak ada orang. Ini, nah di situ kan kita harus berpikir lagi, pikiran kreatif kita, inovatif kita muncul. Nah inilah manfaat zaman sekarang. Jadi ada HP, ada WiFi, kita manfaatkan. Nah, kita kan tinggal ngetik ini atau tekan di lambang speaker di apa pencarian itu di YouTube itu atau di Google kan ada bagaimana bisnis menjadi lancar dan lain sebagainya, itu kan kita tinggal ucap saja. Nah itu di situ dia sudah cari sendiri. Nah akhirnya strateginya adalah pemasaran. Selanjutnya pemasaran itu saya bikin apa brosur. Brosurnya cuma sederhana, ada pangkas rambut di sini harganya sekian, bedanya dengan yang lain sekian, pelayanannya seperti ini. Nah itu setiap ada orang nongkrong ngopi, nah itu saya kasihkan brosurnya. Gitu. Jadi saya keliling kafe-kafe di Tuban, saya keliling warung kopi di Tuban. Itu saya kadang sambil ngopi itu saya kasihkan, Mas monggo. Gitu. Jadi keberanian kita saja, jangan takut, jangan malu kalau selama hal itu positif. Jangan malu selama hal itu positif. Malulah ketika itu negatif. Jauhi narkoba. Jadi itu yang saya lakukan. Alhamdulillah beberapa hari masuk 1-2 orang. Masuk 1-2 orang sampai 10. Nah, 10 kalau pangkas rambut itu harga 10.000, ada 10 orang dalam 1 hari itu kan 100.000. Iya. Loh, ini saya sangat bersyukur. Masuk 5 saja itu kan 50.000. Loh, ini sudah bisa saya buat makan dan lebih. Iya. Bisa saya tabung. Kalau tiap hari dapat segitu, bagaimana dengan hari-hari selanjutnya kan? Nah, akumulasi kan gitu. Dapat 1 saja itu saya sudah alhamdulillah. Ini sudah bisa dibuat makan. Nah, itu sudah dibuat makan. Katakanlah kita beli minim-minim, kalau dulu di Tuban itu ada nasi yang harganya 5.000 itu sudah dapat. Jadi 10.000 itu bisa saya buat makan 2 kali. Nah, kayak gitu. Nah, seiring waktu itu juga 10 masuk 10, masuk 20, bahkan 1 hari itu ada masuk 40 1 hari. Itu kan alhamdulillah. Apalagi di bulan-bulan ramai kayak bulan puasa mendekati hari raya itu orang pada pengen rapi semua. Iya, pengen rapi semua kan gitu. Kemudian ya itu sampai hari ini. Sampai hari ini awalnya 1 tempat, kemudian pindah ke tempat yang lebih ramai, kemudian alhamdulillah saya kembangkan lagi ada 2 cabang. Semoga nanti bisa lahir cabang-cabang berikutnya. Seperti itu. Semakin banyak. Iya, itu harus tetap kita kembangkan.